Orang yang tidak baik pada ibunya pasti tidak akan berkah hidupnya. Yang ditiupkan ke dalam diri kita ini adalah ruhku. Ingat, mirruhi, ruhku, kunyaku besar. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Tadi kata Quran surat Al-Waqiah, orang mati cuma dua. Satu bisa melihat, satu tidak bisa melihat. Berarti yang bisa melihat pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak bisa melihat berarti dia berjalan dalam kegelapan. Berarti berjalan dalam kegelapan berarti tidak tahu tujuan. Betul? Oke, saya gambarkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan Allah pertama kali meniupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam diri kita ini adalah ruhku. Ingat, mirruhi, ruhku, kunyaku besar. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Kalau saya mengambil air satu tetes dari laut, sama nggak sifatnya yang satu tetes dengan yang laut? Sama. Berarti kalau tetesan itu adalah ruhku yang dimasukkan ke sini, masukkan, berarti dalam tetesan cahaya itu ada sifat-sifatnya Allah. Disinilah ibu bapak sudah menunggu di rahim seorang ibu. Makanya orang yang tidak baik pada ibunya pasti tidak akan berkah hidupnya. Lihat di situ, kita sudah menunggu di situ. Dan pertama kali Allah meniupkan ruhku. Begitu masuk ruhku ke dalam jasad ini, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Ketika di rahim ibu tidak ada gelap gulita. Kita berenang dalam lautan ketuban dalam keadaan terang benderang, damai. Makanya begitu kita lahir ke alam dunia, kita menangis. Makanya kata Ustadz Yusuf tadi, itu adalah ujian pertama kita di dunia. Itu adalah tangisan yang tidak tahu alasannya apa. Itu adalah tangisan pertama karena kita tidak lagi ditutup dengan ketuban. Kita bolong dengan alam dunia. Kesusahan sudah mulai kita rasakan di situ. Di situ kita sudah mulai menangis, pengen air susu menangis, pengen makan menangis, subhanallah. Dan saat kita lahir ke dunia, jadilah kita anak yang lucu. Disambut oleh ibu kita, tetangga kita, betul? Saat itu kita enak, belum punya kesusahan. Seiring dengan bertambahnya waktu, kita menjadi susah. Harus sekolah, harus punya ilmu, betul? Harus punya motor, harus punya mobil. Setelah itu bersuami, dipasangkan dua manusia yang berbeda sifatnya, satu kasur, mulai berantem. Yang berantem, yang tidak punya ilmu rumah tangga kan seperti itu, betul nggak? Tumbuh besar seperti ini. Seiring dengan bertambahnya waktu, subhanallah, kita berkarya di alam dunia ini. Ada yang jadi apa, yang jadi apa, tapi terus saja berkarya. Makin lama makin tua. Kecepatan hidup ini ternyata luar biasa. Akibatnya apa? Setelah kita tua, tinggal apa? Tinggal sakit-sakitan menunggu mati. Waktu telah habis digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Semua kita kumpulkan untuk ditinggalkan. Hadirin, uang yang akan dibawa, yang dibagikan, bukan yang ditabung di deposito kita. Betul kata Pak Zul tadi. Habiskan uangnya, tapi harus yakin kepada Allah. Kalau kita nyumbang, diomong-omong, tidak akan dibalas. Apalagi nyumbang banyak diskusi dan dipertimbangkan. Ketika mau dibalas pun kata Allah, sedang dipertimbangkan. Inilah terakhir kita, terbujur kaku. Jantung kita sudah berhenti, ginjal tidak berfungsi lagi. Dan pada saat itu, tubuh ini tidak layak pakai lagi. Keluarlah sang jiwa dari tubuh ini. Tapi selama kita hidup, jiwa ini tidak pernah kita urus. Yang diurus hanya perut yang ini. Sang jiwa tidak pernah diurus. Saat mati, keluarlah jiwa dari sini. Kaget, ini yang namanya mati. Dia coba berkeliling di sekitar tubuhnya sendiri. Jadi orang yang mati tidak sempurna, dia masih ingat semua yang ada terjadi di dalam kehidupan.
Tubuhnya dimandikan saja dia lihat. Itu yang tidak sempurna. Yang sempurna, tidak ada lagi pertalian nasab dengan semuanya. Itu yang membuat dia menderita. Karena apa? Terikat pada semua urusan-urusan dunia. Setelah tadi tidak bisa menggunakan tubuh lagi, apa yang terjadi? Dia pulang. Pergi kemana? Entah pergi kemana. Di dalam Quran dikatakan mereka tuh sebenarnya berdoa. Doanya seperti ini. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu sebentar saja. Aku ingin menjalankan amal soleh. Karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Baru yakin setelah mati. Orang tua kita sing bisa ngajangka pakai, sing bisa ngajangka. Duh, subhanallah. Saya ini ilmuwan. Kata teman-teman, kok Pak Saiful ilmunya seperti itu? Dikiranya ini bukan sains. Subhanallah. Makanya bagi saya baca bismillah saja udah gak kuat. Getarannya luar biasa. Inilah ruh yang tidak bisa pulang. Berapa tahun dia? Triliunan tahun. Terus pergi ke gua-gua yang menyeramkan. Karena apa? Saat kita mati, tawaran dari alam gaib itu banyak sekali. Yang tidak tahu jalannya, dia akan ikuti banyak tawaran. Ditawarkan jin, genderuwo, ikut saja. Kelakuannya kayak jin, genderuwo kok. Nanti dia juga satu komunitas dengan mereka. Ya, jadi coba lihat ibu bapak. Kalau ada orang yang kesurupan, yang masuk ke dirinya kan itu ruh yang dulu tidak pernah sempurna. Lalu dia mencari tubuh baru. Dia meminjam tubuh yang kosong. Dia masuk dan menggunakan tubuh itu. Itu sebenarnya refleksi dari doa Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini yang terjadi. Saya mau tanya sekarang, mau mati seperti itu? Subhanallah. Nauzubillah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk orang mati, untuk kita. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, buat kita. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, tapi untuk kita supaya bisa mati, buat yang hidup. Jadi tidak mau ya mati seperti itu. Mau mati seperti ini. Lihat sekarang. Sama sudah terbujur kamu. Tapi yang ini sudah tahu jalan pulangnya. Keluar. Dia sudah tidak melihat lagi semua kejadian yang di sini. Sudah putus pertalian nasab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada ikatan. Tidak ada ingat anak, ini istri udah gak ingat lagi. Kenapa? Asik mansuk bersama dengan Allah. Pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau yang kedua? Baik. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mau masuk yang kedua? Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan ajarannya kepada kita sekalian. Ajarannya sangat luhur. Ajaran syariat, ajaran tarekat, ajaran hakikat, ajaran ma'rifat. Makanya ngaji jangan di kulitnya terus, ya. Baca Qurannya harus bisa. Tajwidnya harus benar. Tapi sebetulnya pertanyaan kematian bukan baca Quran. Makanya Allah akan bertanya satu pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Baik. Nabi Muhammad itu mi'raj dulu, sholat dulu. Mi'raj dulu, baru sholat. Berarti Nabi Muhammad ketemu dulu, nyembah dulu. Ketemu dulu, baru nyembah. Nabi Muhammad kenal dulu, nyembah dulu. Kenal dulu, baru nyembah. Pantas gak kalau Nabi Muhammad sholatnya khusyuk? Pantas, karena Nabi Muhammad pasti mengingat yang beliau sudah saksikan, sudah lihat. Pasti bisa mengingatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita belum menyaksikannya. Setuju? Ayo. Makanya kata Nabi, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Ayo, sekarang saya mau tanya, Isra Mi'raj kita tahun ini mau apa? Satu saja targetnya, perbaiki sholat. Bagaimana sholat bisa mengingat Allah? Bagaimana sholat bisa khusyuk ingat kepada Allah? Di Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha laqabiratun ila alal khasiin alladzina yatunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang itu baru akan khusyuk sholatnya kalau sudah mulaqu rabbihim, kalau dia sudah liqa kepada Tuhannya. Dia bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat leher.